Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikhwani fillah. Barangkali tak banyak yang mengetahui atau jarang mendengar nama Syekh Jumadil Kubra. Padahal dalam beberapa catatan sejarawan, beliau adalah kunci penyebaran Islam di tanah Jawa. Siapakah beliau? Untuk mengetahui ulama dan wali Allah Syekh Jumadil Kubra ini, ikuti terus tayangan ini. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar menjadi amal jariah, bantu membagikan tayangan ini demi tersebarnya informasi yang barangkali dibutuhkan oleh umat. Amin, Allahumma amin. Syekh Jumadil Kubra diyakini oleh banyak kalangan termasuk para sejarawan muslim di Indonesia adalah seorang wali Allah yang berasal dari negeri Samarkand. Beliau datang ke Jawa dengan tujuan berdagang dan berdakwah. Ini sesuai dengan penelusuran seorang penulis yang bernama Nasiruddin. Beliau berpendapat bahwa Syekh Jumadil Kubra dilahirkan pada tahun 1349 Masehi di sebuah daerah dekat Samarkand. Beliau berpendapat bahwa Syekh Jumadil Kubra dilahirkan pada tahun 1349 Masehi di sebuah daerah di kota Samarkand dekat dengan kota Bukhara yang merupakan wilayah di negara Azerbaijan. Syekh Jumadil Kubra ini diasuh oleh ayahnya sendiri, yakni Sayyid Zainul Husain. Setelah dewasa, beliau mengembara ke Hadramaut, Mekah dan Madinah untuk belajar serta mendalami ilmu Islam dari beberapa ulama yang terkenal di zamannya. Hingga kemudian beliau menikah dan dikaruniakan 3 orang putra, yakni Sayyid Ibrahim atau Ibrahim As-Samarkandi, Maulana Ishaq dan Sunal Asfandi. Berdasarkan penelusuran sejarah yang dilakukan oleh Khalil Nasiruddin, pengkaji yang menulis sebuah buku Punjer Wali Songo, beliau mengidentifikasi silsilah Syekh Jumadil Kubra, yakni Sayyid Jumadil Kubra bin Sayyid Zainul Husain bin Sayyid Zainul Kubra bin Sayyid Zainul Alam bin Sayyid Zainal Abidin bin Sayyid Husain bin Siti Fatimah binti Rasulullah. Jadi Syekh Jumadil Kubra sendiri juga keturunan Rasulullah dari garis keturunan Imam Husain radhiyallahu anhu. Selain itu, Sunyoto menulis dalam karyanya Atlas Wali Songo mengutarakan bahwa Syekh Jumadil Kubra adalah leluhur para wali Songo. Ia merujuk pada Babat Cirebon dan menemukan catatan sejarah bahwa Syekh Jumadil Kubra dianggap sebagai leluhur Sunan Gunung Jati dan wali-wali lain seperti Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga. Syekh Jumadil Kubra diyakini oleh pengkaji sejarah melakukan perjalanan laut menuju Pulau Jawa pada tahun 1399 Masehi. Namun sebelum ke Pulau Jawa, beliau singgah di Campa untuk bersilaturahmi menemui anak serta cucu-cucunya. Setelah itu baru beliau melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa untuk berdagang dan berdakwah. Khalil Nasiruddin mengidentifikasi lokasi dakwah yang dipilih oleh Syekh Jumadil Kubra adalah lingkungan kerajaan Majapahit. Beliau datang ke Jawa pada abad ke-14 atau tepatnya 1399 Masehi. Kegiatan dakwah beliau banyak dilakukan di lingkungan kerajaan karena barang-barang dagangan beliau lebih banyak diminati dan dibutuhkan oleh keluarga kerajaan, yakni kaum bangsawan, berupa emas, intan, zamrud, dan lain sebagainya. Adapun mengenai wafatnya Syekh Jumadil Kubra diyakini pada tahun 1465 Masehi saat usia beliau 116 tahun. Beliau diyakini gugur dalam peperangan melawan adipati kerajaan Majapahit yang masih beragama Hindu. Hanya saja hingga kini belum ada catatan arkeologi yang pasti di mana beliau dimakamkan, sehingga ada beberapa makam beliau yang diyakini oleh masyarakat. Dalam hal ini Sunyoto menyatakan bahwa berdasarkan kisah dalam Babat Tanah Jawi didapatkan informasi bahwa Syekh Jumadil Kubra pernah melakukan tapa di Bukit Bergota di Semarang. Maka penduduk setempat meyakini bahwa sebuah makam tua yang terletak di antara Tambak dan daerah Terbaya adalah makam Syekh Jumadil Kubra. Kisah Syekh Jumadil Kubra di Gresik dan Mantingan tidak meninggalkan jejak makam maupun petilasan dari tokoh tersebut. Di desa Turgo di kaki Gunung Kawastu terdapat makam yang dikeramatkan yang diyakini sebagai makam Syekh Jumadil Kubra.
Dan satu-satunya makam diyakini oleh khalayak sebagai makam dari Syekh Jumadil Kubro adalah makam yang terletak di Komplek Makam Tralaya di Kabupaten Mojokerto. Hingga kini, makam Syekh Jumadil Kubro di Komplek Makam Tralaya ini tidak pernah sepi dari peziarah. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, sebagai pecinta para wali Allah, kita hanya dapat berdoa dan berwasilah agar kiranya Allah Ta'ala selalu sampaikan keberkahan kepada Syekh Jumadil Kubro dan selalu dirahmati. Begitu juga kiranya Allah Ta'ala memberikan rahmat bagi umat Islam di Indonesia. Amin Allahumma amin.